Oke, balik lagi bersama Japan Onigiri ya. Masih di materi Bumpo atau tata bahasa dalam bahasa Jepang, yaitu mengenai partikel ni dan de. Ya, kita akan bahas kali ini mengenai partikel ni dan de ya. Sebelumnya sekali lagi ya seperti biasa ya, upload videonya lama ya, mohon maaf ya kepada teman-teman ya. Karena saya mengajar juga di sebuah sekolah gitu. Jadi bagi-bagi waktu lah gitulah istilahnya ya. Tapi saya tetap berusaha untuk upload materi. Jadi kalau udah jadi materinya cepet-cepet upload gitu loh, gitu ya, begitu. Tapi tetap berusaha kok. Ya, jadi mohon supportnya pada teman-teman ya untuk channel Japan Onigiri ini. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita mulai saja langsung mengenai partikel ni dan de. Oke ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail ya, ini video sepertinya akan cukup lama durasinya ya, karena ada penjelasan partikel ni dan de ini cukup tricky lah, atau cukup membingungkan sih bagi beberapa orang sih gitu loh ya. Makanya saya akan coba jelaskan di sini secara lebih detail ya, supaya pemahaman teman-teman tuh bisa lebih mudah menangkapnya gitu loh ya. Jadi maka daripada itu, kalau nanti durasi videonya panjang, matanya udah lelah gitu loh ya, atau otaknya udah lelah gitu, boleh di pause aja, nggak apa-apa, nanti dilanjut besok gitunya, gitu aja ya, begitu. Yang penting intinya adalah paham ya, bukan berapa lama nonton videonya, tapi berapa lama durasi nonton videonya, tapi adalah intinya paham, intinya itu ya, begitu. Oke, kita lanjut, langsung saja kita mulai partikel ni dan de. Let's go. Oke, ikimashou. Nah, kita lihat dulu, kita mulai dari perbedaan partikel ni dan de. Ya, biasa kan kesimpulan di belakang ya, kali ini di depan. Karena kenapa? Karena takutnya topiknya itu kabur kemana-mana ya. Jadi saya jelaskan dulu dari kesimpulannya dulu, atau intinya dulu deh. Ya, intinya dulu apa sih gitu loh ya. Nah, partikel ni itu sebenarnya fungsinya adalah atau digunakan untuk menunjukkan titik akhir tempat atau lokasi ya. Kalau D itu untuk menunjukkan tempat atau aktivitas, atau cara ya, gitu. Mereka ini sebenarnya artinya sama ya, partikel D dan ni itu punya arti yang sama, bisa kepada atau ke atau di atau dengan ya, begitulah ya. Kurang lebih artinya sama ya, tulisannya bagus sekali ya. Ngapain bagus lah ya. Oke. Nah, ini partikel D dan D ini punya arti yang sama. Nah, ya, jadi teman-teman tuh harus perhatikan bahwa bagi yang baru belajar bahasa Jepang ya, partikel atau kata bantu atau bahasa Jepangnya joshi itu tidak memiliki arti sebenarnya ya, tapi kita supaya mudah kita artiin lah yang mendekati aja gitu ya. Tapi dia nggak memiliki arti, tapi dia punya fungsi. Nah, biasanya satu buah partikel itu fungsinya banyak. Nah, supaya teman-teman nggak pusing gitu loh ya, cara ingetinnya sebenarnya mudah gitu loh ya, yaitu dengan cara mengetahui fungsi utamanya aja. Nah, intinya aja gitu loh ya. Nah, fungsi utamanya apa gitu loh ya, gitu nanti ya akan kita pelajari. Nah, ini fungsi utama partikel ni adalah ini sebenarnya menunjukkan titik akhir tempat atau lokasi gitu. Dan fungsi utama dari partikel D yaitu untuk menunjukkan tempat, aktivitas atau cara, begitu ya. Oke, jadi itu fungsi utamanya. Walaupun nanti kita lihat ada banyak fungsi lainnya juga gitu loh ya, yang sebenarnya intinya tuh sama gitu loh, intinya sama dengan fungsi utamanya gitu loh ya. Tapi kita lihat nanti ya. Oke. Nah, coba kita lihat kalimatnya dulu. Ya, ini ada dua buah kalimat yang hampir mirip ya, tapi harus hati-hati. Saya akan jelaskan menggunakan bahasa yang sehari-hari aja lah, nggak usah bahasa terlalu formal ya. Takutnya membingungkan gitu loh. Ya. Kita pakai bahasa sehari-hari aja, jangan menggunakan bahasa buku paket ya. Nah, ada dua buah kalimat, kami ni kakimas, kyosutsude kakimas ya. Oh ya, ini by the way saya ambil di internet ya kalimat ini ya, karena cukup bagus nih untuk membedainnya ya, begitu. Kami ni kakimas itu artinya menulis di kertas ya. Kami itu artinya kertas ya, bagi yang belum tahu. Kemudian ada kakimas yang artinya menulis. Nah, di sini kalian perhatikan ini menggunakan
menggunakan partikel ni, yang satu menggunakan partikel d, gitu kan ya. Nah, kenapa bisa beda? Padahal dua-duanya artinya sama, artinya di atau menunjukkan titik lokasi ya atau tempat gitu ya. Begitu ya. Coba bedanya kalau ni itu, kalian perhatikan nih, partikel ni yang artinya di ya, walaupun sama-sama artinya di ya. Nah, di sini kalian bisa lihat titik akhirnya itu jelas ya. Titik akhirnya tuh tetap langsung ke poinnya langsung atau ke tempatnya langsung, yaitu kertas ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau menulis di ruang kelas ya, ini titik akhirnya titik akhir tempat atau lokasinya itu terlalu luas gitu loh ya. Jadi kalau titik akhir tempatnya itu terlalu luas ya, karena di dalam kelas kan bisa aja dia dia bisa menulis di dalam kelas, bisa aja dia nulis di kertas, bisa aja dia nulis di papan tulis, bisa aja dia nulis di meja gitu loh ya. Nah, macam-macam tuh. Jadi masih bersifat ambigu gitu loh, istilahnya gitu ya. Bilangnya ambigu ya. Atau kurang detail lah istilahnya gitu ya. Nah, itu menggunakan partikel D ya. Tapi kalau partikel ni itu langsung ke titik akhirnya langsung gitu loh. Ya, jadi jelas gitu loh ya. Cangkupan lokasinya kecil ya, dan biasanya langsung menunjuk kata benda langsung gitu loh ya. Langsung ditunjuk kata benda atau titik akhir tempatnya langsung ditunjuk gitu. Itu bedanya partikel di, ni, dan D ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Itu intinya itu sebenarnya ya. Itu mengenai partikel ni dan D. Oke. Dari penjelasan ini coba kita lihat yuk beberapa fungsi. Ini kan fungsi utamanya ya. Kita lihat fungsi-fungsi lainnya ya dari partikel ni dan D. Nah, kita lihat dulu partikel ni. Partikel ni itu sebenarnya secara umum, oke lah kita terjemahkan ya ke bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya partikel tidak memiliki arti. Ya, tapi kita cari arti yang mirip-mirip deh dalam bahasa Indonesia. Ya, partikel ni itu mirip artinya dengan di, pada, atau ke. Ya, kalian bisa lihat, yaitu fungsi utamanya adalah menunjukkan titik akhir tempat. Ya, kalian bisa lihat fokus intinya adalah tempatnya. Ya, begitu. Bukan caranya, bukan kata kerjanya ya, begitu loh ya. Bukan kata kerjanya gitu. Intinya itu sebenarnya. Aduh, kok lewat. Ini. Ya, jadi titik akhir tempat ya. Kata kuncinya adalah tempat ya kalau partikel ini. Nah, fungsi yang pertama yaitu adalah menunjukkan letak atau keberadaan suatu atau artinya di ya. Gitu ya. Jadi kalau partikel ni itu intinya adalah dia hanya menunjukkan tempat. Tidak ada kegiatan di sana ya. Tidak ada aktivitas biasanya begitulah ya, biasanya gitu. Ya, begitu. Untuk fungsi yang pertama ini gitulah ya. Nah, itu menunjukkan letak atau keberadaan suatu. Contoh, para murid ada di ruangan kelas. Gakuseita chiwa kyositsu ni arimasu. Kyositsu ni imasu. Ya, karena ini benda hidup ya. Pakainya imas. Ya, kalian bisa lihat di sini langsung menunjukkan ke tempatnya, yaitu kyositsu atau ruangan kelas. Ya kan? Begitu. Oke. Kyositsu artinya ruangan kelas menggunakan partikel ni. Artinya dia menunjukkan letak atau tempat, ya, begitu. Itu aja. Jadi tidak ada kegiatan di sini, nggak ada kan, ya. Duh, keambil dia. Nah, para murid ada di ruangan kelas, ya. Dia hanya kasih tahu bahwa murid itu atau siswa itu ada di ruangan kelas. Nggak tahu tuh di dalam itu ngapain, ngelakuin kegiatan apa, nggak tahu tuh, ya. Begitu. Yang jelas dia ada di dalam. Di ruangan kelas gitu, nah istilah gitu ya gitu. Jadi di sini hanya berfungsi untuk menunjukkan letak atau keberadaan, tidak ada aktivitas ya atau kegiatan. Oke. Contoh yang kedua ya, ini berupa kalimat pertanyaan ya. Toire ni shawa ga arimasu ka? Di toilet apakah ada shower? Ya, di toilet tuh di menggunakan ni kan, jadi dia langsung menunjukkan tempatnya, ya kan, di toilet. Toire ni gitu ya, gitu. Tidak ada aktivitas atau kegiatan, atau tidak fokus ke kata kerja atau aktivitasnya. Itu fungsi yang pertama dari partikel ni.
Yang kedua adalah menunjukkan pada apa kita melakukan suatu, atau artinya di atau pada. Tadi yang contoh tadi tuh, yang di awal-awal tuh ya kan, ya. Nah, jadi bukan, kalian perhatikan ya, bukan fokus ke kata kerjanya, bukan, ya. Tapi menunjukkan apa yang kita, pada apa kita melakukan sesuatu, yailah. Gitu ya. Contohnya notoni kakimas tuh. Kalian bisa perhatikan ya. Bisa lihat, bisa notice pasti nih, ya. Bahwa partikel ni itu langsung menunjuk ke kata benda tuh. Ya. Begitu. Ya, jadi ruang lingkupnya tuh kecil gitu, atau lebih fokus atau langsung ke titik tujuannya, titik akhirnya gitu loh, langsung. Tuh, kalian bisa notice ya. Begitu ya. Jadi yang biasanya ditunjuk adalah kata bendanya. Ya, begitu. Yaitu ini noto ya dalam hal ini ya. Noto ni kakimas, menulis di buku catatan. Atau koko ni goshomei kudasai, silakan tanda tangan di sini. Tuh. Ya, jadi langsung menunjuk ke tanda tangannya langsung gitu ya. Makanya menggunakan partikel ni. Ya. Atau ya inilah bahasa gampangnya ya, menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu. Itu dia fungsi yang kedua. Next. Yang ketiga adalah untuk menyatakan waktu. Nah, biasanya atau artinya pada ya. Ya, biasanya dalam partikel ini atau kata bantu atau joshi ya. Untuk partikel ini biasanya digunakan untuk menyatakan waktu. Ya. Jadi kalau ada waktu, bukan hanya waktu sih, bisa juga tahun, ya tanggal ya gitu ya, tanggal, hari. Begitu. Jadi tidak harus waktu sebenarnya, ya, begitu. Contoh. Oke, contoh ya, kita bisa lihat yang pertama nih ya. Jupung hodo mae ni tochaku shimashita. Saya tiba pada kira-kira 10 menit lalu. Ya, tuh kalian bisa lihat langsung menunjuk ke waktu, dia menggunakan ni. Tuh. Ya. Mae ini artinya sebelum ya. Sebelum ya, begitu. Tochaku itu artinya tiba, ya. Shimashita ini bentuk lampau. Ya, bentuk lampau, makanya ada kata lalu ya. Karena bentuk lampau, dia bercerita tentang masa lalu. Oke. Nah, selanjutnya ada ichiji ni koen e ikimashita. Ya, ikimashita ya. Ichiji ni koen e ikimashita. Saya telah pergi ke taman pada jam 1. Tuh. Ya, ada waktu lagi tuh, maka dia menggunakan ni. Tuh. Ya, cocok dia tuh ya. Oke, next selanjutnya menghadap, menuju, masukkan ke suatu arah. Nah, ini yang dimaksud dengan langsung ke titik tujuan akhirnya, ya, atau artinya ke. Tuh. Ya. Begitu. Watashi no uchi wa kita ni muite imasu. Tuh, artinya apa? Rumah saya menghadap ke tuh. Jadi bisa artinya menghadap, bisa menuju, bisa memasukkan ke sesuatu arah. Intinya sih sebenarnya adalah langsung menuju titik akhir tempatnya. Itu sih intinya gitu ya. Begitu. Itu kan sama juga dengan fungsi utamanya ya, fungsi utama partikel nih. Nah, lanjut ya. Ini kita ini artinya utara ya, bagi yang belum tahu ya. Muiteimasu itu artinya menghadap ya. Contoh kedua adalah bucket suni mizuo iremas. Tuh, masukkan air ke ember. Tuh. Di sini menggunakan partikel ni itu ya, kalau misalnya ya. Karena konteksnya menunjukkan ke titik akhir sebuah tempat atau ke suatu arah atau tempat ya. Begitu. Oke, nomor 5, fungsi yang kelima ya dari partikel ini, yaitu terakhir adalah menunjukkan objek yang dituju atau dipengaruhi. Atau artinya kepada ya. Sama lah, ini enggak ada beda ya sebenarnya. Anatani dake hanashimasu. Saya hanya berbicara kepada kamu ya. Contohnya seperti itulah ya. Jadi kepada ini menggunakan partikel ni. Ya. Jadi inti dari partikel ni tadi sebenarnya langsung menuju ke titik sebuah tempat atau lokasi atau tujuannya langsung. Intinya gitu. Atau fokusnya ke tempat ya, begitu. Ya, dia menunjukkan tempat ya. Gitu, langsung fokus ke sebuah tempat. Nah, itu partikel ni. Bagaimana dengan partikel D? Nah, partikel D itu secara umum ya, kalau diartikan lah, yang mendekati itu artinya adalah dengan, di, atau sebab ya, begitu dia. Oke. Aduh, kok malah coret-coret ya. Tunggu sebentar, kita hapus dulu ya. Nah, sip.
Nah, ini artinya dengan, di, atau sebab untuk partikel D. Kalian bisa lihat ya, ada kata dengan, di, sebab. Di sini kita bisa tahu dia fungsinya sebagai menunjukkan tempat atau aktivitas atau cara, ya, cara melakukan sesuatu. Aduh, tulisannya makin jelek aja ya. Udah nggak apa lah. Cara melakukan, ya, aduh, udahlah. Cara melakukan sesuatu. Itu ya. Jadi selain menunjukkan tempat atau aktivitas, partikel D juga berfungsi untuk cara melakukan sesuatu gitu ya, fungsinya. Ya. Ya, ini yang pertama, menunjukkan cara melakukan sesuatu atau artinya dengan. Misalnya, masak air dengan cerek ya. Cerek itu apa bilangnya ya? Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jepangnya yakang. Apa bahasa Indonesia? Terlupa. Ya, sensei lupa. Saya lupa ya. Ya, yakang de yuo wakasimas ya. Masak air dengan cerek ya. Wakasimas itu artinya memasak ya, merebus air gitu loh ya. Gitu. Oke. Di sini kalian lihat D dengannya menggunakan partikel D ya, karena menunjukkan cara. Kalau menunjukkan cara berarti menggunakan partikel D. Terus gurasu de mizuo nomimasu ya. Minum air dengan ya, tuh. Cara kan? Dengan gelas atau air atau cangkir ya. Gitu. Oke. Jadi kalau partikel ini itu fokusnya ke tempat gitu loh ya. Intinya gitu ya. Kalau partikel D itu fokusnya ke cara atau tempat aktivitasnya itu, atau ada aktivitas, ada kegiatan di sana, itu partikel D ya. Yang kedua adalah menunjukkan tempat di mana suatu hal dilakukan, yang sama aja berhubungan dengan aktivitas kan. Suatu hal dilakukan itu kan berhubungan dengan sebuah aktivitas atau kegiatan ya. Ya, sekali lagi anggap aja tulisan bagus ya. Gitu ya. Nah, contoh restoran de ramen wo tabemas, tuh, makan ramen di restoran tuh. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Selain dia menunjukkan tempat, yaitu di restoran, ya. Di sana juga ada aktivitas atau kegiatan atau sesuatu hal dilakukan di sana, yaitu makan ramen, tuh. Maka D-nya di sini menggunakan D. Ya, karena di sana selain menunjukkan tempat, tapi juga ada aktivitas, ada kegiatan di sana, ya. Contohnya lagi, kawade oyogimasu, berenang di sungai, ya. Di sini D-nya menggunakan D. Karena apa? Ya, karena selain menunjukkan tempat yaitu sungai, di sana ada aktivitas yaitu berenang, ya kan? Itu oyogimasu, berenang, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menunjukkan waktu, jumlah, harga yang diperlukan. Nah, tadi kan ni juga menunjukkan waktu ya. Gitu ya. Tapi kalau D itu lebih ke menunjukkan durasi atau lamanya, ya, bukan menunjukkan jam, ya, menunjukkan jamnya bukan, tapi menunjukkan durasi. Contohnya gini, saya tidur jam 5. Nah, kalau saya tidur jam 5 atau saya tidur di jam 5 misalnya gitu ya, D-nya itu menggunakan ni. Nah, karena tidak menunjukkan durasi. Nah, kalau D di sini ini menunjukkan durasi, ya. Tuh, waktu 5 jam. 5 jam itu kan durasi. Beda loh, 5 jam dengan jam 5 itu beda. Kalau jam 5 itu menunjukkan jamnya gitu loh ya. Nah, kalau 5 jam itu menunjukkan durasi ya kan. Nah, kalau dia menunjukkan durasi, maka gunakan partikel D. Itu bedanya tuh, ya. Oke. Itu goji kang de dekiagarimashita. Selesai dalam waktu 5 jam. 5 jam di sini adalah durasi ya, maksudnya ya. Maka dia menggunakan D. Gitu. Tidak menunjukkan waktu, tapi menunjukkan durasi waktu, gitu ya. Nah, sama juga menunjukkan harga. Misalnya telah membeli dengan harga 10.000 yen. Ichiman yen de kaimashita. Saya gitu. Nah, di sini juga menunjukkan harga menggunakan D, gitu ya. Karena di sini dengannya di sini menggunakan D ya, gitu. Ichiman de kaimashita. Oke. Jadi itu fungsi partikel D dan ni. Ya, sudah selesai ya. Jadi itu adalah pertemuan kita kali ini. Videonya cukup panjang ya. Memang berapa menit nih? Contek dulu. Oh, udah gitu. Ya, itu aja mungkin dari saya ya, teman-teman, mengenai pembahasan partikel dan D. Oke. Itu aja ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya
akan sempatkan waktu untuk balas ya, seperti biasa. Itu aja mungkin ya. Sekian, terima kasih. Arigato gozaimashita.